yang kalau nggak punya penyaluran, nggak punya pasangan, naudzubillah, bisa tergelincir kepada orang nyebutnya apa? PMO sekarang ya. Pornografi, masturbasi, onani, dosa-dosa orang yang jomblo. Karena punten ya, nggak peduli sama dosa syahwatnya. Yang penting pacaran, yang penting Bismillah. Kalau memang benar-benar urgensi, gimana caranya ini supaya dosa syahwat ini bisa teralihkan jadi pahala dengan menikah? Bismillah, mudahin. Ini orang tuanya berarti yang perlu diajak ngobrol, jangan dipersulit. Muncul, aku syukuri, berarti kamu ladang pahala bagi saya. Keburukanmu muncul, menyakitiku, berarti kamu ladang penggugur dosa bagi saya. Dan dua-duanya, pahala dan penggugur dosa, adalah tiket saya ke surga. Maka apapun yang terjadi sepanjang kita menikah, kamu mendekatkan aku ke surganya Allah. Bismillah. Ini kalau suaminya mikir gitu, istrinya mikir gitu, adem ayem. Tapi mau istri udah secantik apa, suami seganteng apa, sekaya apa, sebaik apa, yang dipikirin selalu hak, kewajiban, perbandingan, ngebandinginnya sama drakor lagi. Di drama mah habis kecelakaan dia masih glowing, ya. Di dunia nyata nggak seperti itu, pasti repot, selalu perbandingan. Tapi kalau dari awal, ya Allah, dia adalah jalan bagiku untuk ke surgamu ya Allah. Kalau istri lagi tidur ya, para suami tolong liatin mukanya. Mungkin meskipun tidurnya sambil celangap gitu ya, nggak apa-apa, liatin. Ya Allah, ini istri ya Allah. Dulu ada orang yang sayang sama dia, orang tuanya rela mati demi bahagiain dia. Tapi dia sekarang harus ninggalin mereka untuk ikut saya. Maka buat apa kalau dia ikut saya hanya untuk saya sakiti? Jangan sakiti. Dia tulang rusuk itu bengkok. Namanya bengkok, dipaksain lurus patah, dibiarin tetap bengkok. Maka apa kata para ulama mendengar hadis tadi? Berikan wanita uzur sebanyak-banyaknya. Apa maksudnya uzur? Kita ngelihat nenek-nenek sholat sambil duduk, oh wajar, namanya nenek-nenek. Berarti sama, kita ngelihat istri kita salah, wajar, namanya juga wanita. Lapangin hatinya Pak Wesilah. Kok kita udah kayak gitu, istri malah ngelunjak, pengadilan Allah nggak akan lolos Pak. Bismillah. Tugas kita jadi baik bukan supaya istri cinta kok. Kita baik ke istri karena Allah suka, udah gitu aja. Istri nurut ke suami, baik ke suami bukan supaya suami sayang, karena Allah suka, udah gitu aja. Anak nurut ke orang tua bukan supaya dikasih hadiah sama orang tua, karena Allah suka, udah gitu aja. Itu kelebihannya Islam. Semua agama ngajarin kebaikan, tapi baiknya gara-gara karma biasanya. Baik biar dibaikin, gak berani jahat karena gak mau dijahatin. Islam, kita berbuat baik karena Allah suka, gak peduli mereka mau kayak gimana. Bismillah. Bapak sampai punya hati kayak gitu Pak, derajatnya mungkin bismillah mulia di sisi Allah Pak, insyaallah. Allahu a'lam. Ya, terima kasih Pak. Ya, Ustaz, ada satu pertanyaan lagi nih. Ya. Salah satu jamaah, sahabat baikku menceritakan ke aku tentang dilemanya saat ini. Karena di satu sisi dia ingin menikah karena dia tahu gimana gejolak perasaan di hatinya, dan sudah ada laki-laki yang datang ingin meminangnya. Namun di satu sisi keluarga sahabat saya dan keluarga calon suaminya ini diuji dari segi ekonomi, sehingga sahabat saya sudah mengajukan ke keluarganya dan calon suaminya menyampaikan ke keluarganya untuk menikah sederhana saja. Namun sayangnya sampai saat ini kedua belah pihak masih menginginkan untuk mereka menunda pernikahan sampai uangnya dirasa sudah cukup untuk menikah. Maka sahabat saya ini merasa berat di posisinya sekarang. Di satu sisi sudah di tahap merasa takut jika ditunda pernikahannya, namun di satu sisi dari kedua pihak keluarga ingin menunda karena memikirkan soal ekonomi masing-masing. Maka bagaimana ya Ustaz solusinya? Bismillah, insyaallah. Memang kalau bicaranya hukum dasar menikah, saya temui dua pendapat ya, satu sunnah, dua mubah. Tapi hukum itu bisa berubah. Ada yang bisa jadi wajib bagi seseorang untuk menikah, ada yang bahkan menjadi haram bagi seseorang untuk menikah. Dua orang tadi harus tahu kondisi mereka gimana. Kalau dalam artian bismillah udah, mohon maaf ya, secara syahwat nggak bisa mengendalikan dan dia menikah untuk menyelamatkan supaya nggak jadi dosa,
Apalagi bismillah, di dalam Islam tuh nikah murah sebetulnya, mudah sekali. Ijab kabul selesai, bahkan mahar juga bisa diperingan. Ketika akhirnya ada yang pakai maharnya bacaan surat Al-Quran, itu kan dicerita hadisnya karena orangnya, laki-lakinya nggak punya apapun untuk diberikan. Mau ngasih sarung, dia cuma punya satu sarung. Mau ngasih cincin, nggak punya sama sekali. Kamu punya hafalan Quran nggak, kata Nabi? Punya, maka itu jadikan mahar. Ya. Tujuannya apa? Karena memang ingin mempermudah. Dan yang saya yakini namanya pernikahan itu, apalagi kalau dua-duanya sudah takwa, ngejaga diri, dan ngelakuinnya juga untuk ibadah, itu akan jadi pintu rezeki yang jauh lebih besar. Bismillah. Karena punten, jujur ya, orang-orang terdahulu nikahnya cepat. Contoh, Harun ar-Rasyid, tokoh besar khalifah di dalam Islam, udah jadi khalifah atau udah jadi presiden di zaman sekarang. Waktu itu umur beliau 20, nikahnya umur 15. Imam Syafi'i, anak laki-lakinya, pertama kali mimpi basah langsung dibangunin, suruh mandi, diajak ke kajian, ke majelis ilmu. Ditanya, mana yang kamu suka nak? Ayah nikahin hari ini juga. Kenapa? Mereka orang-orang yang sadar betul sukses itu adalah tergantung kitanya bikin dosa atau enggak. Orang makin gede, mohon maaf, punya dosa syahwat yang kalau nggak punya penyaluran, nggak punya pasangan, naudzubillah, bisa tergelincir kepada, orang nyebutnya apa, PMO sekarang ya, pornografi, masturbasi, onani, dosa-dosa orang yang jomblo ya. Ketika akhirnya sudah punya dosa syahwat, dia punya penyaluran, nyalurinnya juga jadi pahala karena halal. Itulah yang membuat kenapa orang-orang zaman dulu lebih suksesnya lebih mudah. Kita kadang lulus kuliah aja masih minta uang ke orang tua. Karena punten ya, nggak peduli sama dosa syahwatnya. Yang penting pacaran, yang penting Bismillah, kalau memang benar-benar urgensi, gimana caranya ini supaya dosa syahwat ini bisa teralihkan jadi pahala dengan menikah? Bismillah, mudahin. Ini orang tuanya berarti yang perlu diajak ngobrol, jangan dipersulit. Entah tidak tahu ilmunya, entah gimana, tapi kalau kita mendapati anak perempuan kita didatangi orang yang soleh, takwa, berilmu, jangan diperlambat kalau untuk menikah, karena nanti bisa jadi fitnah yang lebih besar. Sahih hadisnya. Ya. Maka mudahkan. Bismillah. Sekian banyak yang akhirnya ngerintis dari nol, tapi mereka benar-benar menikah dari nggak punya apa-apa, lillahi ta'ala, akhirnya sekarang jadi orang besar. Ustaz Salim Afilah seperti itu. Banyak yang lain juga seperti itu. Ya. Bismillah. Lakuin niatnya untuk lillahi ta'ala beribadah. Ketika udah lillahi ta'ala, bismillah. Allah juga yang genggam hati orang tuanya, mudah-mudahan dibolak-balikan untuk memudahkan. Bismillah. Di KUA, saya pernah hadirin nikahan di KUA. Demi Allah biayanya cuma 1 juta. Tamu ya seadanya, ala kadarnya memang, tapi sah, halal. Udah mau diapain aja boleh itu mah ya. Daripada nunda, sedangkan mereka udah kepalang saling cinta, saling sayang, WA-an, ketemuan. Jangan, justru itu yang ngalangin kita sukses. Ketika sudah halal, semua pintu dosa ditutup, sehingga akhirnya setiap kali syahwat bangkit malah jadi pahala, sisanya bisa fokus taat ibadah, tenang. Itu yang bikin karir kita melejit. Bismillah, insyaallah. Nikahin, bismillah ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Waduh. Satu lagi deh ya, karena sudah siang. Masya Allah. Yang mana saja? Yang wajahnya paling menderita aja. Maaf. Ya. Coba itu kata yang bernikop tuh. Hah? Itu tuh yang bernikop. Iya. Oh, yang bernikop. Yang tadi yang tiba-tiba langsung berdiri. Yang bernikop. Seolah ada pernya di bawah. Iya. Terakhir ya, maaf ya. Berarti nanti kita ngaji lagi di sini bagian ya. Yang penting ibunya sehat-sehat, takwa sama Allah. Bismillah ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ibu perkenalkan diri saya, Ya. Nisa dari Lampung Selatan.
Masya Allah. Kemarin baru dilepasin dai yang di ya. Ya, Masya Allah. Jadi izin bertanya Ustaz, berdasarkan tema yang ada di depan tadi, membangun karakter pemuda daerah umumnya. Pertanyaannya, bagaimana caranya mengistiqomahkan atau mempertahankan karakter seorang pemuda-pemudi yang sedang dalam ketahanan di era dunia seperti saat ini, Ustaz, supaya tidak mudah terjerumus dalam kemaksiatan. Ya. Sekian pertanyaan dari Anda dan sekian wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ini Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Mereka setelah lulus akan dikirim ke berbagai daerah se-Indonesia minimal 2 tahun untuk dakwah ya. Maka ini calon ustazah insyaallah ya. Doakan beliau ya. Kemarin baru melepaskan 137 lulusan kakak kelasnya di gedung DPR MPR, sekarang sudah berangkat ke setiap daerah ngajarin ngaji, nyelamatin akidah. Karena kalau di daerah Masya Allah ada yang dikasih mie instan dia rela ninggalin Islam. Makanya perlu itu harus perlu banget dai-dai yang dikirim ke daerah ya. Dan beliau nanti akan jadi salah satunya ya. Maka gimana cara tadi nguatin ya? Bismillah. Izin walaupun judulnya tentang itu, tapi dari tadi saya ngelihat lebih banyakkan ibu-ibunya. Jadi saya menyesuaikan ya. Karena kalau bicara tentang pemuda di hadapan ibu-ibu, saya udah lewat katanya ya. Tapi bismillah. Satu hal kayak begini. Kita sukses pengen ya, sederhana ya. Seperti ibarat kalau kita pengen jadi pemain bola, pasti belajarnya ke CR, Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi. Gak mungkin belajarnya ke Chef Juna, betul? Sesederhana itu. Ini kita sukses pengen nih. Maka kita lihat siapa yang paling sukses, paling mulia, paling bahagia, dan paling jadi kebahagiaan bagi orang-orang. Contoh Rasul dan para sahabat-sahabat. Nah, tinggal ikutin mereka kayak gimana. Ya. Jadi sesederhana kalau misalnya kayak tadi, kalau dia pengen jadi pemain bola, pasti belajar banget ke pemain bola. Dicari pola makannya, jam tidurnya, pola latihannya. Ini kita bismillah, semua mati bakal. Karena waktu ada punten ya, saya tidak sebut nama, tapi ada tokoh nanya di TV nasional, tolong bujuk saya agar mau sholat gitu katanya. Ya, dijawab oleh guru kita di sana. Tapi ada jawaban yang lebih sederhana, Masya Allah. Tinggal ditanya, Bapak bakal mati, Pak? Bakal. Sukses pengen? Pengen. Mulia? Ya tentu pengen. Dunia aja atau dunia akhirat? Dunia akhirat. Bahagia? Pengen. Ya ternyata manusia yang paling sukses, mulia, bahagia, beliau sholat Rasul rupanya. Terus kita pengen bahagia sejauh ini gak mau ngikutin cara beliau. Berarti selama ini kita bahagia pakai cara siapa? Haram. Pantesan sulit bahagia. Teladan, beneran, teladan. Karena yang bertanya dan semua yang mendengar pasti pengen sukses dunia akhirat. Ya tinggal ikutin manusia yang paling sukses dunia akhirat. Kita mesti kenal berarti, ikutin caranya. Karena meskipun hawa nafsu berkata lain, oh yang di luar bisa menguraikan rambutnya tanpa harus berhijab, bisa pacaran dan tetap terkenal, endorsan banyak, duit banyak. Lihat, ada gitu yang happy ending dari hidup yang kayak begitu. Salah satu yang paling saya ambil pelajaran dari waktu di Thailand, punten, wanita cantik, bening, Masya Allah. Itu dengkulnya aja lebih putih daripada muka kita. Saking putihnya mungkin minum kopi kelihatan kopinya di leher. Tapi punten, nyari uangnya salah. Jadi wanita penghibur, mohon maaf. Suatu ketika dia dibayar oleh laki-laki, uangnya ditamparin, dilemparin ke mukanya. Itu perempuan nangis sambil mungutin duit sambil nangis. Kalau saya terjemahin dia ngomong kayak gini amat hidup teh. Karena dia pakai Thailand ngomongnya ya. Padahal ditanya handphone waktu itu zaman masih iPhone 7 baru keluar. Dia punya 3 dari 3 omom yang berbeda. Dibilang harta gak masalah, mobil punya, apartemen punya. Kerjaannya mohon maaf nemenin omom. Bahagia? Gak ada yang bahagia.